apalagi yang tidak proporsional sedih kita ya, itu berarti hati sedang jauh dari Tuhan. Karena Al-Quran mengatakan orang-orang yang beriman hatinya tentram kalau mengingat Tuhan. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kalau kita galau, gelisah, khawatir, itu hampir bisa dipastikan yang sedang dia ingat dalam hatinya, yang sedang mendominasi perasaan hatinya bukan Allah, pasti selain Allah. Assalamualaikum Ustadz Ali Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat Alhamdulillah. Ustadz Ini apa posisi gini kabarnya? gimana? Nggak apa-apa? Apa kita Aman, balik? Aman ya? aman. Oke, siap, siap, siap. Pak Ustadz Baik. kalau masih ingat Ya, kita sempat ketemu sekitar hampir 3 tahun yang lalu, hampir 4 tahun berarti. Pak oh Ustadz dulu iya. mengisi syukuran. Aku hamil 4 bulan waktu itu. Masya Allah. Sudah besar sekarang putranya ya? Sekarang mau 3 tahun Pak Ustadz. Alhamdulillah. Laki atau perempuan? Laki Alhamdulillah. atau perempuan? Perempuan, Perempuan perempuan. ya? Berapa? Dua? Iya, Satu? sekarang Dua udah ya? 2, iya. Yang kedua. Alhamdulillah. Selamat deh. Masya Allah. Alhamdulillah, Iya, iya. iya, iya. Pak Ustadz, nah ini kita Alhamdulillah. mau ngobrol-ngobrol di siang menjelang sore hari ini, Iya, membahas tentang ingin lebih dekat dengan Allah, gimana iya. caranya. Oke. Nah Iya, ini kan iya. ada yang bilang nih, pepatah ada yang bilang, tak kenal maka tak sayang ya Pak Ustadz ya. Nah gimana Iya, iya. supaya kita bisa lebih kenal dengan Sang Pencipta kita, supaya nantinya kita juga bisa lebih sayang gitu ke Allah. Oke, baik, baik. Baik, terima kasih Manuha. Ada satu pepatah juga dalam bahasa Arab, itu bunyinya gini, Al-insan abdul ihsan, yang artinya manusia itu hambanya kebaikan. Artinya, kalau seseorang itu, sambil contoh misalnya ya, kita kenal dengan seseorang itu baik sekali dengan kita, misalnya mohon maaf, saya merantau ke Jakarta, nggak ada yang kenal sama sekali. Ada kenalan di jalan, terus memberikan saya numpang tempat tinggal, numpang makan berbulan-bulan selama itu kan mesti itu tidak jasa yang tidak akan terlupakan. Maka kemudian siapapun dia akan saya sangat hormati, akan saya sangat sayangi. Nah demikian juga kalau kita ingin dekat dengan Allah, mengenal Allah, tentu yang harus kita lakukan pertama kali adalah merasakan kasih sayangnya Allah kepada kita. Semakin kita bisa menghadirkan sayangnya Allah kepada kita, maka akan semakin besar rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hubungan misalnya keluarga ya, seorang anak begitu dapat merasakan betapa besar pengorbanan orang tua kepadanya, maka si anak pasti meskipun nggak usah disuruh ini akan secara fitrah naluriah terdorong untuk berbakti kepada orang tua. Demikian juga misalnya mohon maaf suami istri misalnya, seorang istri yang bisa merasakan pengorbanan suaminya, seorang suami yang selalu melihat kelebihan dan pengorbanan istri, pasti dia akan menyayangi istri itu, nggak akan mudah-mudah untuk berpaling ke lain hati. Nah kira-kira begitu dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah kuncinya merasakan ya. betul, merasakan kehadiran kasih sayang Allah kepada kita, maka akan tumbuh rasa untuk mencintainya dan selebihnya akan menaatinya. Karena taat dengan dasar cinta, dengan dasar sayang, itu tentu akan berbeda hasilnya dengan orang yang taat tapi karena keterpaksaan atau karena kewajiban. Nah itu Mbak. Benar sih Ustaz. Nah tapi kalau misalnya nih dalam kondisi bahagia, kita mungkin di awal pasti merasakan adanya cinta kasih dari Allah yang memberikan segitu banyak rezeki buat kita gitu ya. Tapi kadang-kadang terlalu senang juga membuat kita lupa gitu untuk merasakan adanya turun tangan Allah di dalam segala kesuksesan kita, dalam segala macam yang kita dapat gitu kan saat itu. Dan kalau misalnya kondisinya justru sebaliknya, misalnya lagi merasa di bawah banget gitu ya dalam hal apapun, dalam bentuk perasaan secara materi walaupun non materi juga, merasa di bawah, justru merasa bahwa ini Allah, aku nggak merasakan adanya Allah nih mau ngapain sih, kok aku dikasih susah banget misalnya gitu, ketika kehidupan kita lagi mentok banget. Nah kalau seperti itu gimana Pak Ustadz? Nah baik, terima kasih. Kata kuncinya gini Mbak Nokaya, kata kuncinya adalah coba ketika di saat seperti itu, coba kita melihat orang-orang yang lebih lagi di bawah kita. Nah itu poinnya. Maka misalnya kita sedang punya masalah nih, tapi masalah kita apa sih, persoalan katakanlah persoalan hubungan sosial atau mungkin masalah ekonomi.
maka cobalah sedikit berendah hati untuk melihat orang-orang lain yang berada di bawah kita. Satu, maka diam-diam kita akan Masya Allah syukur. Saya kasih contoh ilustrasi begini, Mbak. Suatu saat ada seorang yang habis sholat di masjid nih ya, begitu mau pulang, sepatu barunya itu hilang. Sepatu baru terus dia marah, ya Tuhan, apa susahnya sih engkau jaga sepatuku? Aku kan tinggal sholat, kenapa kok dibiarkan engkau curi gitu? Apa susahnya sih gitu? Orang itu protes gitu loh. Protes mengadu sama Tuhan. Nggak lama setelah itu datang, Mbak, ada seorang mau sholat, masuk ke masjid, dia cuma punya satu kaki. Dia sambil merangkak datang sholat gitu. Maka si orang tadi kemudian langsung bersyukur, ya Allah, aku hilang sepatu saja kok sampai marah, prasangka buruk sama Tuhan. Nah itu saudara kita, hilang kaki ternyata masih bisa sabar, masih bisa berbuat baik. Maka malu dia akhirnya, tetap akhirnya berterima kasih kepada Tuhan. Yang untung yang hilang kok cuma sepatu, bukan kakinya. Dan seterusnya. Ini salah satu cara ya, salah satu cara untuk kita agar kemudian tidak mudah berprasangka buruk kepada Tuhan. Karena salah satu cara Allah mengirimkan sayangnya kepada kita, itu kan dengan jalan apa? Dengan jalan terkadang bungkusnya itu masalah, gitu loh. Bungkusnya itu kesulitan, gitu. Kalau Allah sayang itu tidak selalu memberi semua yang kita inginkan, jangan lupa itu. Sehingga muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga misalnya, enggak selalu seperti itu. Emang surga neneknya apa ya? Enggak begitulah. Maka orang-orang yang justru disebut tangguh, kita sebut kuat, kita sebut mulia ya dalam hidupnya, itu justru yang dibesarkan, yang ditempa oleh berbagai persoalan hidup yang boleh jadi untuk orang lain sudah menyerah. Untuk orang biasa sudah jatuh. Tapi orang ini tetap teguh, tetap kuat. Nah di saat itulah kemudian Allah melentingkan status sosial, kemuliaannya, kehidupannya, sehingga dia layak mendapat penghormatan sebagai orang yang hebat. Kenapa? Karena begitu teguh pendiriannya dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Mbak Nurha. Oke, baik Ustadz, berarti ya, kalau aku bisa simpulkan bahwa di dalam segala kesedihan kita, dalam segala musibah, dalam segala peristiwa yang sifatnya tidak menyenangkan, itu adalah bungkus yang dikasih oleh Allah buat kita belajar gitu ya, untuk kita bisa lebih merasakan lagi justru. Karena kadang-kadang ya benar, kalau kata tadi Ustadz bilang kan, kadang-kadang kita justru jadinya berprasangka buruk ya, ini Allah nih kayaknya nggak sayang deh sama aku, kok aku dikasih cobaan terus misalnya gitu ya. Tapi justru itu adalah bungkusnya gitu ya, dari sebuah jalan untuk kita justru merasakan sayangnya Allah kepada kita. Betul, gitu ya Ustadz. Tepat sekali, kalau tidak bisa dipungkiri nih sebenarnya Ustadz, kalau kadang-kadang keimanan kita naik turun gitu ya. Lagi Ramadan misalnya, oke, semuanya langsung rajin gitu, tapi nanti begitu ada momen-momen tertentu jadinya kendor lagi nih Ustadz gitu, naik turun. Mungkin ada perbuatan kita yang kurang baik atau jadinya tuh merasa jauh dari Allah. Gimana supaya bisa mendekat lagi nih dengan Allah? Mungkin justru ada yang tidak memanfaatkan momentum Ramadan ini, kayak ngerasa ya ini kayak hari-hari biasa aja, kita misalnya ibadahnya ya puasa aja gitu, ada aja kan pasti ya di antara kita betul, yang seperti itu. Nah kira-kira gimana supaya kita bisa nge-charge lagi nih, istilahnya kayak handphone gitu ya Pak Ustadz? Iya betul, baik. Berbuat baik itu mudah, tapi berbuat baik yang konsisten itu yang memang tidak mudah. Betul. Maka kalau selama Ramadan misalnya kita tergerak untuk berbuat baik, ya karena umumnya lingkungan kita mendukung. Ini banyak orang ibadah, semua status di medsos juga menganjurkan ibadah gitu kan, sehingga kita tergerak itu wajar. Tapi kalau di luar Ramadan tetap berbuat baik, itu baru yang luar biasa memang. Nah pertanyaan bagusnya dari Mbak Nova, gimana cara dong supaya kemudian paling tidak di luar Ramadan itu iman itu tadi tidak langsung nyungsep lah gitu ya, tapi tetap stabil, syukur-syukur kemudian saatnya turun tidak seberapa gitu. Nah ada tiga di sini, ada tiga kuncinya ya. Yang pertama tentu harus ada ikhtiar, usaha untuk berkonsisten itu, karena Allah bilang begini di Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang ingin bersungguh-sungguh ingin berbuat kebaikan pasti ku beri petunjuk. Jadi ada tekad, ada nawaitu, ada niat dulu gitu. Karena sebaik apapun resep yang kita tawarkan, kalau yang bersangkutan nggak ada niatnya ya udah berguna toh Mbak. Ya toh, sambil contoh gini,
Kalau kita ingin jadi juru masak, tapi hanya membaca buku resep, nggak pernah praktek, kan nggak bisa juga. Ya kan? Benar. Kita Ya. baca buku resep, wah ini makanan enak, bagus banget, tapi nggak pernah praktek gitu. Nggak pernah usaha untuk mempraktekkan resep itu. Bisa nggak jadi juru masak? Ya nggak bisa. Demikian juga kalau kita ingin istiqomah konsisten, maka harus ada niat dulu, tekad yang kuat dari diri kita. Ini satu ya. Yang kedua, harus kemudian berusaha nih membaca buku, mengikuti program-program atau bergaul dengan komunitas yang bisa membantu kita untuk tetap konsisten. Ya, kalau ingin jadi orang tua yang baik, bergaullah terus kemudian pantengin tuh parentalk misalnya, kira-kira begitu ya. Itu contohnya. Terus kemudian bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain yang membantu kita untuk bisa istiqomah itu. Nah, hindari kelompok-kelompok yang justru akan menjadikan kita kemudian kurang fokus dengan apa yang menjadi tugas seharusnya kita. Nah, yang ketiga, jangan lupa untuk doa. Mohon selalu kepada Tuhan akan kiranya diberikan sifat kebaikan yang konsisten. Kira-kira begitu. Oke. Baik Pak Ustadz, menarik banget nih. Yang penting tekadnya dulu ya Pak Ustadz, kemudian betul. Kelilingi diri kita dengan lingkungan yang memang positif sesuai dengan tekad kita tadi lagi, yang nomor satu, dan ketiga adalah dengan doa gitu ya. Jadi teman-teman juga ini bisa, salah satu caranya adalah dengan follow juga @cariustadz.id, sebuah platform yang membantu menghubungkan antara Ustadz ramah dan kompeten di seluruh Indonesia untuk Islam yang ramah dan kebaikan bagi semua. Jangan lupa ya, ini aku tulis kok di bawahnya @cariustadz.id. Oke, baik. Nah, ini kaitannya kita sebagai orang tua nih Pak Ustadz ya. Aku sebagai ibu, dan di sini mungkin yang nonton juga ada para ayah, para bapak-bapak gitu ya. Ini kan sebenarnya kesempatan besar, ada sebenarnya kesempatan besar apa yang Allah berikan kepada kita dengan memberikan amanah anak nih. Anak ini kan bisa dilihat sebagai sebuah anugerah, rezeki, tapi di sisi lain juga bisa katanya ya sebagai cobaan juga gitu, bisa menjadi dua hal ini gitu ya. Nah, kira-kira supaya kita bisa juga menjalankan amanah dari Allah gitu untuk menjaga anak ini, bagaimana caranya Pak Ustadz? Iya, jadi orang tua tuh gampang Mbak. Sudah nikah punya anak, orang tua namanya kan. Tapi jadi orang tua yang baik, jadi orang tua yang berkualitas, itu yang nggak gampang memang. Karena nggak ada sekolahnya itu. Maka saya selalu menghargai teman-teman yang berkontribusi untuk penguatan terhadap pendidikan orang tua menghadapi anak, seperti Parentalk dan teman-teman yang lain ya. Dan itu satu kontribusi yang luar biasa. Karena dari SD sampai S3 itu kita tidak menemukan mata kuliah, mata pelajaran tentang menjadi orang tua yang baik. Itu nggak ada itu. Maka ini penting. Nah, bagaimana petunjuk agama menyangkut masalah ini? Saya kira ini menjadi renungan kita utama ya. Yang pertama tentu harus kita lihat anak itu dalam perspektif usia perkembangannya seperti apa. Nah, beda dong kita bersama anak kita di bulan Ramadan ketika anak masih usia balita di bawah 5 tahun dengan usia yang sudah SMP, dengan usia yang sudah SMA, kan berbeda tuh pendekatan kita. Nah, maka kalau dalam konteks anak-anak kita masih usia balita, di mana mereka tentu belum ada kewajiban untuk puasa, belum ada kewajiban untuk sholat tarawih di Ramadan gitu. Nah, yang perlu kita kenalkan apa? Kenalkan adalah bahwa ini bulan Ramadan, di mana orang dewasa akan melakukan seperti ini. Kira-kira gitu, Mbak. Kita berikan contoh-contoh tentang amaliyah-amaliyah yang baik, yang dominan. Kan amaliyah Ramadan yang paling dominan kan dua. Di samping ibadah puasa, itu apa? Kita biasanya suka berbagi. Nah, jangan lupa itu. Seringlah kita, maka kalau jangan atas nama keikhlasan, berbaginya itu diam-diam, jangan. Ajak anak terlibat gitu ya, ajak anak terlibat gitu. Karena apa? Ini bukan untuk pamer atau riak, tapi ngajari anak. Karena kalau kita berbuat baik, anak nggak pernah lihat, dikira orang tuanya pelit loh. Mamaku pelit, kenapa saya nggak lihat pernah dia ngasih orang gitu. Tapi kalau kita kasih contoh, niat yang untuk memberi contoh, itu namanya menginspirasi. Termasuk orang lain nggak apa-apa, kita perlihatkan ya. Niat kita bukan riak kok, menginspirasi supaya yang lain juga melakukan hal yang sama itu. Jadi ini yang pertama. Jadi yang akan kita lihat bagaimana usia perkembangan anak kita itu akan menentukan pendekatan kita. Ya. Nah, maka kalau misalnya masih balita atau masih SD kelas 1, usianya berarti rata-rata 6 tahun, 7 tahun ya.
itu jangan dituntut untuk misalnya, kamu kok sholatnya nggak khusyuk toh nak, oh, kamu puasanya kok begitu. Nah, wong usia segitu kok dituntut untuk ideal seperti orang dewasa. Orang kita aja yang dewasa sholat kita nggak khusyuk juga kok, nah, anak suruh khusyuk itu. Jadi saya kira hal yang kadang kala orang tua nggak bijak gitu loh Mbak. Itu yang sering saya kritisi. Kenapa kita nuntut anak kita berlebihan dari yang seharusnya? Kalau anak kita sudah mau ikut puasa meskipun setengah hari, itu udah hebat sekali. Pantas untuk kita beri apresiasi, meskipun tidak harus berupa sogoan ya. Tapi beri pujian yang wajar. Mama bangga, terima kasih Naya, kamu sudah mau ikut puasa. Gak apa-apa sampai zuhur aja dulu. Gak apa-apa, nanti puasa lah. Itu sudah satu hal yang positif sekali. Ya toh. Demikian juga kalau anak kita lagi ikut sholat, kok di belakang gerak-gerak gini, nanti habis sholat langsung ditegur, sholat tuh yang khusyuk, jangan gitu dong. Wah, iya kan? Kan sering kali seperti itu, akhirnya dimarahi. Itu bukan sikap yang bijaksana. Kuncinya apa? Ngajari anak jangan menuntut lebih dari yang dia bisa lakukan. Disyukuri saja dulu itu. Wong dia dengan usia segitu ternyata masih mau ikut orang tuanya ibadah, mau menghormati orang lain beribadah, itu sudah sisi positif. Nah, seiring perjalanan waktu, nah, nanti baru kita masukkan nilai-nilai filosofisnya, kenapa harus ibadah, kenapa harus tetap dekat diri kepada Allah, dan seterusnya. Itu kalau seiring perjalanan waktunya, kalau kita tertib memberi pelajarannya, pendekatan pengajarannya kepada anak kita sejak awal, insya Allah semua akan baik-baik saja. Begitu, Mbak. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih ke kita nih ya. Ini buat teman-teman yang mau bertanya dengan Ustadz Ali Nurdin juga boleh tuliskan di bawah ya, di kolom komen di sini. Ini udah ada pertanyaan dari Diara Gasari. Izin mau tanya, bagaimana jika cobaan yang diberikan Allah itu menghambat rencana atau kesempatan kita untuk mencapai tujuan membangun keluarga dan mendidik anak menuju ridho Allah? Apakah kita harus ikhlas? Baik, terima kasih. Pertanyaannya, mana yang lebih baik, rencana kita atau rencana Allah? Nah, kira-kira gitu ya. Tentu kita harus yakin rencana Allah adalah yang terbaik. Maka setelah kita usaha menyusun rencana, terus kemudian faktanya tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, nah sweet ya dalam pikiran kita, dalam hati kita untuk berprasangka baik kepada Allah. Oh ya Allah, terima kasih, ini pasti yang terbaik. Itu jangan malah nanya, ya Allah apa dosaku, tanya lagi siapa yang suruh jawab. Itu kan begitu kan, bikin status lagi, ya Allah apa dosaku, apa salah aku. Itu bukan sikap bijaksana ya. Jadi kemudian rencana baik, rencana Allah selalu pasti lebih baik dalam hidup kita. Kuncinya apa? Kalau kita sudah berusaha menyusun rencana kita di jalan yang menurut kita benar, tidak melanggar aturan Allah, kita semburkan dengan doa-doa. Terus kemudian faktanya, kemudian kok tidak sesuai yang kita rencanakan, padahal kita sudah benar, misalnya gitu, maka jawaban Allah apa? Kita lihat ya, pernyataan Allah di surah 22:16 begini, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Allah yang maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu tentang apa yang terjadi di masa depan. Nah, kira-kira gitu. Jadi saran kami dalam situasi seperti itu, bukan kita protes kepada Allah, tapi tetaplah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Anuka. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi nih, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Fregelina. Saya mau tanya, saya ibu yang baru muslim Ustadz, dan saya punya anak usia 3 bulan. Hal pertama yang saya lakukan agar bisa mengajarkan anak lebih dekat dengan Allah apa ya Pak Ustadz? Oh, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya Mbak ya. Selamat ya. Baik, begini. Karena usia kita anak-anak kita masih 3 bulan, itu kan usia 3 bulan sampai 5 atau 6 tahun kita sebut sebagai the golden age, usia pertumbuhan, usia emas sekali. 80% syaraf anak tumbuh di usia saat di umur seperti itu. Maka mumpung ini baru 3 bulan, saya anjurkan apa? Usahakan untuk terus berdialog dengan anak kita. Setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan, dialogkan dengan anak kita. Contoh sekarang di lingkungan kita kedengar adzan asar ya. Katakan kepada anak, nak, adzan asar ya. Nah, break dulu kita. Mari kita sholat. Misalnya itu, meskipun anaknya nggak sholat, tapi katakan demikian. Jadi setiap itu satu. Kalau kita ingin mengajari mereka nanti sholat.
Kemudian kalau kita ingin mengajarkan mereka anak supaya punya budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, kepedulian, empati pada sesama, maka usahakan dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, sertakan untuk anak kita. Ya, misalnya kita membantu seseorang itu, maka katakan dalam hati, mohon ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan anakku sebagai orang yang suka peduli dengan sesama. Itu di saat mereka masih kecil seperti itu. Nah, dan kemudian hindari hal-hal yang dapat mengeruhkan hati anak. Saya sering mengatakan Mbak Nova, jangan lakukan 3 hal. Apa itu? Jangan nanti kalau anak udah gede, jangan marah. Jangan marah kepada anak. Apalagi masuk kecil sekali ya, hindari itu. Itu haram besar itu dalam pendidik anak itu. Kadang orang tua nggak sadar itu. Kalau kamu nakal, anak siapa kamu? Lu lupa anak sendiri. Nggak boleh. Ya kira-kira begitu ya. Karena apa? Sekali lagi ketika kita orang tua marah atau menunjukkan emosi. Nah, kalau kepada anak masih 3 bulan, jangan tunjukkan emosi kita di hadapannya. Mohon maaf, termasuk kalau kita misalnya sedang kurang baik hubungannya dengan lingkungan, bisa dengan suami, dengan seseorang, katakanlah kita emosi, jangan sampai terdengar teriakan atau hal-hal yang kita menunjukkan kemarahan di hadapan anak kita. Karena dia sudah merespon sebetulnya. Ya, meskipun dia belum mengerti, tapi pendengaran itu syaratnya kan sudah merespon. Kalau yang didengar teriakan, nanti tiba-tiba ketika gede, anak itu akan belajar otomatis itu, atau bisa berteriak, paling nggak ada yang ngajari. Kenapa? Setiap hari yang dengar seperti itu. Ya kan? Maka itu hindari, jangan marah. Kemudian yang kedua apa? Nanti ketika anak sudah mulai, itu jangan suka untuk memerintah. Dengan kalimat-kalimat yang misalnya itu, ayo awas, jangan gitu ya. Nah yang ketiga, usahakan untuk tidak melarang-larang nanti ya. Nah, maka ini yang kita sebut sebagai. Nah, bagaimana supaya kita ingin memerintah sesuatu? Ya kita bisa menggunakan kalimat SPOK yang lengkap. Contohnya misalnya, mama kan terima kasih kalau adik ngambilkan sendok untuk mama. Nah itu kan merintah sebetulnya. Ya, atau dengan kalimat tolong misalnya. Setelah diberi terima kasih. Atau kita kalau misalnya nggak peduli, katakan minta maaf. Meskipun anak kecil misalnya kok dia nangis ya, 3 bulan nangis gitu. Terus kemudian karena kita agak terlambat karena mamanya mungkin agak terlalu fokus dengan nonton drakor toh, misalnya kayak gitu. Nah, terus kemudian dia anaknya nangis, kemudian katakan untuk tidak lupa untuk minta maaf. Maafin bunda ya nak ya, tadi agak nggak fokus dengan kamu, maafin gitu. Cekap sambil ciumin, bisikkan kata-kata maaf itu, bisikkan kata-kata terima kasih untuk anak-anak kita masih kecil itu, karena dia syaratnya pendengarannya sudah sangat menerima, sudah sangat mendengar. Nah itu salah satu bentuk-bentuk, di samping tentu yang utama Pak, jangan lupa berdoa ya. Dalam setiap ibadah kita sertakan doa-doa untuk anak kita tadi. Tapi ikhtiar lahiriah seperti itu Mbak. Jadi mulai sekarang dalam setiap aktivitas hidup kita, dalam setiap kita berkaitan dengan apapun, itu sertakan anak-anak kita untuk kita latih bersama-sama. Begitu. Baik Pak Ustadz, kalau misalnya udah terlanjur gimana nih? Kayaknya aku pernah dimarahin anak gitu kan, lumayan tuh. Terus pemerintah melarang, ya ada deh Pak Ustadz pasti dalam sehari-hari. Itu kalau udah terlanjur gimana ya Pak Ustadz? Gini, usahakan untuk kemudian refleksi dengan anak. Nah, itu saat yang tepat kalau mau tidur Mbak. Apalagi usia-usia 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Refleksi dengan anak itu. Mama itu kayak yang dulu banyak sering marahin sama adik ya. Maafin ya naknya, nah, sampai dilus-lus itu terus gitu. Itu namanya mendelete Mbak, mendelete yang sudah terlanjur. Nah saatnya di saat seperti itu. Nah itu jangan pagi-pagi bangun tidur, maafin mama, ngapain bangun tidur minta maaf, itu nggak cocok gitu. Karena itu belum sadar itu gitu ya. Itu yang saat yang tepat ketika anak kita sudah mau tidur. Maka kalau tidur tuh mohon maaf ya, jangan hidupin TV, jangan pegang HP gitu ya. Karena pas screen-nya itu nggak bagus tuh Mbak, syaraf gitu ya. Maka usahakan sebelum tidur itu kita bisa recalling, bisa refleksi dengan anak. Dan itu saat yang tepat sekali untuk membangun kepribadian anak di saat seperti itu. Termasuk kalau ingin mengajarkan nilai. Kenapa orang tua dulu mengajarkan membacakan cerita-cerita gitu ya. Cerita fabel, dunia binatang, itu kan mengajarkan nilai sebetulnya. Nah itu kenapa ceritanya menjelang tidur, itu saat yang tepat untuk kemudian anak kita dalam situasi, para ahli saraf mengatakan apa, situasi beta ya, sehingga mudah sekali menerima informasi yang akan masuk, begitu. Oke, baik. Jadi nih para parents kalau misalnya udah terlanjur kayak aku, udah pernah marahin anak, pernah ngelarang juga, wah udah macam-macam ya. Ya udah, salah satu caranya adalah dengan menghapus
menghapus dengan minta maaf gitu ya, menghapusnya dengan cara minta maaf sebelum tidur, kita elus-elus dan sambil merefleksi gitu ke anak-anak bahwa maaf ya kemarin ibu begini, mungkin ada yang ucapan yang nggak enak ya, marah-marah ya ibu ini dan segala macamnya, mungkin bisa disampaikan sebelum tidur gitu ya ke anak-anak. Nah, Pak Ustadz, ini kita waktunya sudah hampir habis gitu, tapi ada yang menarik, pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, jika hati merasa sedih, gelisah, apakah itu tanda seorang sedang jauh dari Allah? Bagaimana doa untuk tetap bisa mendekatkan diri? Wah, ini menarik banget sebagai pertanyaan penutup. Iya, dan banyak temannya begitu ya. Iya. Iya, gitu. Betul sekali. Itu kesimpulan yang tepat sekali. Karena memang kalau kita sudah, apalagi yang tidak proporsional sedih kita ya, itu berarti hati sedang jauh dari Tuhan. Karena Al-Quran mengatakan orang-orang yang beriman, hatinya tentram kalau mengingat Tuhan. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kalau kita galau, gelisah, khawatir, itu hampir bisa dipastikan yang sedang dia ingat dalam hatinya, yang sedang mendominasi perasaan hatinya bukan Allah. Pasti selain Allah. Selain Allah itu ya dunia ini dengan segala aksesorisnya. Nah pertanyaannya, bagaimana kemudian caranya untuk kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah? Nah pertanyaan bagusnya adalah Allah sudah ngasih petunjuk, segera ambil air wudhu, kalau belum sholat segera sholat, dan kalau memang capek segera tidur dulu, lupakan masalahnya dulu, terus segera berserah diri. Izinkan saya istirahat ya Allah, saya berserah diri. Dah, itu nanti bangun insya Allah seger buger kembali fresh. Nah, tapi kalau kemudian itu situasinya misalnya bukan malam ya, tapi sedang pagi atau sore, maka segera kemudian refleksi. Ambil jarak dari situasi. Ambil jarak dari masalah. Jangan mikirin berlebihan masalah. Karena apa? Masalah itu ibaratnya, mohon maaf, sesuatu berat atau ringannya tergantung hati kita. Ambil contoh ini, Mbak, ini barang ringan sekali. Tapi kalau saya membawanya sebegini satu hari, capek juga. Ya kan, masalah hidup juga demikian. Kalau terus dimasukin dalam hati, terus kita bawa kemana-mana, capek, lelah akhirnya. Benar. Maka apa? Lepaskan, releasing, letakkan, lepaskan, serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah merasa berusaha ikhtiar menghadapinya, selebihnya pasrahkan kepada Allah. Nah, melepaskan masalah itu keterampilan, harus dilatih. Nah, ngelatihnya bagaimana tak? Jadi merefleksi, terus kita berusaha untuk menghadirkan hati dalam setiap aktivitas kita. Maka insya Allah itu semuanya akan menjadi bagian dari hidup kita yang akan mudah kita laksanakan. Begitu, Mbak Nuka. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz Ali Nurdin. Jadi ini sesuai dengan topiknya, bagaimana cara dekat dengan Allah. Tadi sudah disampaikan ya, dengan berbagai macam kehidupan yang memang real dengan kita, yang memang kita jalani sehari-hari, yaitu caranya dengan ketika kita merasa jauh dari Allah, kita akan merasa mungkin kosong tadi, atau kita bersedih tadi, itu adalah salah satu petunjuk ya, mungkin kita bisa kembali, oh ini mungkin adalah cara Allah untuk kembali mengingat Allah lagi gitu ya. Kita bulatkan tekad untuk lebih mendekatkan kepada Allah. Kedua juga membaca buku, mengelilingi diri kita dengan komunitas yang memang ke arah mendekatkan diri pada Allah. Kemudian juga nggak lupa untuk selalu berdoa gitu ya. Dan tadi terkait dengan menjadi orang tua ya, anak adalah sebagai amanah sekaligus juga cobaan buat kita, ya sebaiknya tidak marah-marah, tidak pemerintah, tidak memberikan larangan-larangan gitu ya. Dan itulah tugas orang tua gitu ya. Kalau udah terlanjur tadi aku udah sampaikan juga, mudah-mudahan teman-teman juga bisa melakukan hal tersebut ya. Kadang-kadang kita suka menyesal kemudian hari gitu. Tapi masih ada momen-momen untuk kita minta maaf kepada anak-anak kita atas perbuatan yang mungkin selama ini keluar secara emosi gitu ya. Padahal anak adalah titipan. Baiklah kalau gitu, terima kasih banyak Ustadz Ali Nurdin, terima kasih juga Cari Ustadz, dan juga teman-teman jangan lupa untuk follow @cariustadz.id, aku sudah tuliskan di bawah ini, tinggal di follow aja, dan juga bisa follow Ustadz @alinurdin_nk ya teman-teman, bisa di follow aja. Nanti bisa mendapat informasi dan juga konten-konten yang menarik seputar Islam yang ramah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sampai ketemu lagi. Selamat berbuka 3 jam lagi semua parents. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.